karir juga sudah lumayan bagus ya. Tapi yang mereka nggak punya satu bro, waktu. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Save all your money, making money itu susah sekali. Jangan menghamburkan uang karena nyari uang itu susah. Itu bro problemnya. Cari duit itu susah. Kalau kita nggak ngerti caranya cari duit. Karyawan tuh maunya enak terima gaji gitu. Tapi lu tahu nggak? Gaji itu nggak aman. Lu tuh punya 9 pintu untuk punya penghasilan. Pertanyaannya, orang gimana melatih dirinya biar dia pinter untuk melihat peluang? Nah kalau generasi X atas gua waktu itu, gimana cara mereka cepet kaya? Cuman 2. Jadi kita selalu berpikir, uang itu adalah salah satu resources. Kalau gua nggak punya, ada orang lain yang punya. Kan ada tuh konten-konten. Work 18 hours a day, 20 hours a day. Paket tahu beres, gue baru denger tuh. Paket tahu beres bro. Ada sebuah fenomena di mana orang selalu bilang di era sekarang nih nyari duit makin susah. Ekonomi susah, stabilitas nggak jelas, policy juga nggak jelas. Tapi ada juga segelintiran orang yang bisa bilang justru sekarang momen nyari duit paling gampang. Kesempatan terbuka seluas-luasnya, cuman kitanya aja yang nggak bisa ngelihat. Hari ini gue undang expert Melwin Mumpuni dari Financialku untuk kita kupas tuntas. Sebenarnya masalahnya di market apa di orangnya. Welcome bro. Thank you bro. Apa kabar semuanya, sehat ya? Baik bro. Lama gak ketemu. Yes. Ya. Yeah. Gimana? How is Financialku today? Wah gini, kita kan tadinya punya aplikasi dan lain sebagainya itu. Kita sekarang udah nggak di aplikasi, tapi kita lagi sekarang tuh fokusnya lebih banyak ke konsultasi dan juga training. Oke. Jadi kita di Financialku sekarang jadinya malah fokusnya ke bantuan untuk klien, biasanya individu, untuk di investmentnya, untuk di investment advisornya. Oke. Jadi karena udah ada license dan lain sebagainya, jadinya ini jadi lebih bagus gitu bro. Oke. Apa yang membuat lo nge-pivot? Dulu Financialku kan sebuah apps aplikasi, kan? ya. Dulu tujuannya ngebantu apa? Terus akhirnya kenapa apa yang membuat lo pivot? It's a good question. Jadi gue mempelajari satu hal. Jadi ketika kita berbisnis, kita kan juga perlu very care dengan marketnya kita. Siapa sih marketnya kita? Apa problemnya mereka? Terus kemudian gimana caranya kita bisa solve the problem kan? Nah, klien-klien kita di Financialku itu adalah orang-orang yang sekarang ini tuh mereka di usia 30-an 30-an sudah dan 40-an. Jadi kebanyakan lahiran tuh tahun 1981 hingga 1995 range umurnya di situ kelahirannya. Mereka sekarang ini sudah berkeluarga, sudah punya anak, karir juga sudah lumayan bagus ya. Tapi yang mereka nggak punya satu bro, waktu. Mereka nggak punya waktu. Pulang kerja, mereka akan fokus untuk dirinya sendiri, ya untuk olahraga mungkin, atau juga untuk keluarganya, untuk anaknya. Dan mereka nggak punya waktu untuk harus belajar tentang keuangan dari nol. Mereka nggak punya waktu untuk belajar tentang investasi dari nol. Tapi mereka punya problem, mereka pengen nyiapin uang sekolah anaknya untuk nanti sampai lulus kuliah. Mereka ingin menyiapkan uang untuk nanti pensiunnya. Tapi mereka nggak punya waktu buat belajar dari nol. Mereka nggak punya waktu untuk ngulik gitu ya. Nah, ya udah PTB aja deh, pakai tahu beres deh. Oke, gue bayar sekian, gue dibantu sekian. Yang penting ini berprogres untuk menuju, misal kalau untuk nyiapin pensiun gue butuh sekian rupiah gitu. Ya uang itu berprogres menuju ke sana. Nyiapin untuk anak sekolah sama butuh sekian rupiah gitu, sekian juta rupiah gitu, ya itu progres ke sana. Ya gue bantu ke langsung deh, nih solusinya ini. Gitu. Oke, paket tahu beres, gue baru denger tuh. Paket tahu beres bro. Gue baru denger. Tapi there is a quote. Apa itu? There is a quote yang gue diajarin sama nyokap gue. Apa ya? The greatest human tragedy is they think they have time. Oh gitu ya. Ya. Jadi ini lebih ke filosofi. Oke. Lebih ke spiritual. Oke. Di mana everybody sibuk bekerja, sibuk memiliki mimpi dengan asumsi gue punya waktu panjang. Oke. Tapi di sini dia lupa bersyukur, lupa berkomunikasi sama Tuhan, lupa
memiliki time untuk dirinya dulu. Hmm. Dan tadi keren sih pas lu tadi ngomong, gue ketemu banyak orang yang saking udah sibuknya, dia orang nggak punya waktu untuk understand many things. Dan mungkin teknologi hadir untuk itu ya, untuk mempersingkat itu ya. Betul. Oke, bro. Opening gue tadi ngomongin tentang 2 kontras. Oh ya. Ada segroup of people yang bilang timing are bad. Waktu tidak baik-baik saja. Yes. Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Yeah. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Save all your money. Making money itu susah sekali. Ya. Tapi ada lagi segelintiran orang. Justru this is the best time. Ya kan? Oke. Nah, mungkin lu bisa elaborate. Kenapa ada 2 pemikiran itu? Nah ini bro. Jadi sebagai perencana keuangan, gua dan finansialku kita kan bikin event ya. Sering banyak event sebagai in-house training dan lain sebagainya. Nah ketika event ketemu event itu tuh selalu ada pertanyaan yang sama bro. Ini awal pemikirannya yaitu kenapa kok susah ya untuk bisa investasi rutin gitu. Nah kenapa kok cari duit susah. Nah itu tuh pertanyaan yang awalnya tuh sulit untuk gue jawab bro. Sampai suatu ketika gue berpikir, emang kapan ya pertama kali gue denger kata nyari uang itu susah? Lu pernah denger kalimat itu gak bro? Nyari Pernah. uang itu susah. Dari kakek gue. Dari kakek gue, terus turun ke bokap gue. Kapan waktunya? Dari gue kecil lah. Iya. Karena doktrin itu kan terjadi ya. Itu yang Jangan terjadi, menghamburkan uang karena nyari uang itu susah. Itu bro problemnya. Iya kan? Itu problemnya. Iya kan? Jadi kenapa cari duit itu susah? Karena sejak kita masih kecil terima uang jajan biasanya ada nasihat kan? Iya. Jangan boros-boros lu. Iya. Cari duit itu susah gitu. Iya. Tapi lu diprogram kan kayak diingetin lagi kan dari tiap hari kan? Jangan boros, jangan boros. Itu dari SD, naik ke SMP, naik ke SMA. Dan ketika lu kuliah, lulus kuliah kerja, masa ujuk-ujuk di kotak lu, cari uang itu gampang loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Itu programnya udah nempel. Oke. Udah nempel selama minimal ya. Kalau SMA berarti 12 tahun ya. Iya. Ya kan? Sampai kelas 12 kalau kita ngitung kelas 1 sampai kelas. berarti kalau dihitung sama TK udah 15 tahun tuh. Iya. Ketanamnya tuh. Iya, susah kan bro. Kalau coba kalau lu kan mungkin ahli di bidang pemikiran ya, programming, mind programming gitu kan di buku lu. Itu kalau sudah diprogram selama itu dan itu bilang cari uang itu susah, nggak bisa dong ujuk-ujuk habis lulus kuliah kerja kalau bilang cari uang itu gampang gitu. Nggak bisa kan itu. Dan itu kayak sulit banget untuk bisa didigest ya. Iya. Dan gue ada di posisi itu waktu itu. Dan gue mempertanyakan kepada diri gue, kenapa kok gue jatuh di sini? Kenapa kok gue ada jatuh di pemikiran ini? Dan akhirnya gue menemukan, oh iya, cari duit itu susah. Kalau kita nggak ngerti caranya cari duit. Tapi ada orang-orang yang cari duitnya itu gampang banget. Ya berarti kalau gitu satu, gue cari tahu siapa orangnya. Mereka ngelakuin apa. Nah udah oke, apa nih yang bisa gue improve dalam diri gue? Apakah pengetahuan gue harus improve? Artinya yang tadinya gue nggak bisa karena gue belajar atau gue baca, gue bisa yang tadinya gue nggak tahu jadi tahu kan karena gue improve pengetahuan atau mungkin skill. Oh ternyata orang itu public speakingnya jago, gue enggak. Ya udah berarti gue perlu latihan kan, belajar gimana caranya supaya gue bisa public speaking, dilatih. Atau juga mungkin network bro. Bisa jadi kenalannya dia, oh ternyata dia gampang duitnya gampang banget. Karena handphonenya mereka itu bukan cuma kenal, tapi punya relasi yang enak gitu. Jadi ketika ada masalah telepon tuh gampang banget gitu. Oh networknya dia yang bagus gitu. Misal. Atau juga satu lagi ada juga yang dia jalan jalan aja ke atas gitu kayak lu tadi lagi jalan gitu langsung disalamin orang. Weh ternyata personal branding lu dikenal sama orang-orang gitu. Ya pantas aja duit lu lebih gampang, cara cari duit lu lebih gampang. Nah, berarti gua perlu improve personal brandingnya gua supaya orang-orang makin kenal gua gitu kan. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa cari uang itu susah dan cari uang itu gampang karena satu, pertama otaknya, karena di otaknya udah ngomong susah. Udah kalah dulu di situ. Dan yang kedua, karena di otaknya ngomong susah, lu nggak mencari area mana yang mau lu improve. Iya, karena buat lu semuanya jadi susah. Karena udah yang susah. gampang aja jadi susah buat lu. Iya.
Iya, tapi kalau lu nanyanya, oh kok sih itu, misal gue tunjuk lu, oh misalnya kayak Bro Sunil nih cari duitnya gampang ya, kok dia bisa gitu ya, apa nih gitu. Ya kalau udah gue lihat, oh lu jago public speaking bro, atau oh teman-teman lu networkingnya kenceng, lu bagus banget, oh lu sering melakukan networking, ya gue aja ketemu lu, gue tanya, bro gue mau belajar networking, gimana sih caranya networking supaya teman-teman gue tuh merasa deket gitu, serasa enak gitu. Nah, gitu. Itu pertanyaannya bagus tuh. Biasanya ketemu orang, bro, ajarin gue gimana cara bikin duit. Itu pertanyaan yang lebih direct yang nggak ngerti bahasa basi gitu ya. Nggak ngerti bahasa basi. Cobanya di buku lu ya, networking. Aduh. Oke, tapi lu percaya sama hoki nggak bro? Percaya. Hoki itu akan ada. Tapi apakah kalau kitanya nggak ada knowledge, kita nggak ada skill, dikenal kagak, punya kenalan juga kagak, gitu tiba-tiba hoki datang, menurut gua ya mungkin ada, tapi probability-nya atau peluangnya kecil banget ya bro. Oke, gue sebenarnya sependapat sama lo tentang belief system ya, sistem keyakinan kita ya, bahwa kita tuh manusia yang ribet, bukan hidupnya yang ribet, tapi manusianya yang ribet. Kenapa ribet? Ya karena di satu sisi otaknya. lo yakin Tuhan maha baik, Tuhan maha kaya. Oke. Tapi lu juga yakin cari duit tuh susah. Nah, kan berarti kan kontradiksi ya. Kontradiksi kan. Jadi maksudnya lu yakin bahwa lu tidak tumbuh dari sebuah environment yang tidak baik-baik saja. Lu merasa diri lu tidak pantas. Ini kan mental block namanya. Betul, mental Ya block. kan? Jadi sebenarnya lu tuh yakin yang mana? Lu yakin bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang maha baik, maha penyayang dan maha segalanya dan punya segalanya, dan kita kalau tahu dia punya segalanya kita berhak minta apapun sama dia. Betul nggak? Yes. Berarti kan sistem keyakinan kita sendiri udah konflik di situ. Benar juga. Iya Juga. kan? Iya kan? Iya. Nah, that konflik itu perlu diluruskan. Itu satu. Kedua, ngomongin peluang. Gue ada pertanyaan ke lo. Apakah setiap orang dilahirkan untuk menjadi entrepreneur? Jawabannya menurut gua, apakah setiap orang dilahirkan ya? Atau gue rephrase pertanyaan gue. Apakah entrepreneur untuk semua orang? Tidak. Kalau tadi pertanyaan lu, kalau dilahirkan untuk menjadi entrepreneur agak susah jawabannya. Tapi kalau dibesarkan untuk menjadi entrepreneur atau tidak, itu dua hal yang berbeda. Oke, dibesarkan artinya dibentuk. Dibentuk. Contoh, kalau misal orang tua gua adalah orang tua yang backgroundnya itu adalah pedagang. Oke. Ya, mami papi gua dulu papi gua kerjanya di perdagangan di Udang. Nah, sekarang mami papi gua kerjanya di bengkel mobil, jualan oli mesin, jualan ban di Kota Pekalongan. Ya nggak mungkin anaknya tiba-tiba jadi ASN. Oke. Pasti ada jiwa dagangnya. Iya, karena itu yang dia lihat. Iya, yang gua lihat, yang dia jadi kosakata yang digunakan papi gua ngomongin, ya kan istilahnya misal contohnya kalau pedagang ngomongin apa, omset. Iya. Ya kan? Iya. Itu adalah kalimat-kalimat yang dipakai gitu, pergi ke bank, omset gitu. Itu urusan-urusan yang diomongin pedagang dari zaman dulu gitu. Iya. Tapi kalau misal anak-anaknya itu adalah anak-anak yang orang tuanya adalah profesional di perusahaan, ya mereka nggak menggunakan kalimat yang itu. Mungkin mereka menggunakannya apa? My boss, ada meeting, career path, kalau udah naik jabatan dan lain sebagainya kan. Ya, itu yang akan membuat kita jadi berbeda gitu. Makanya ketika dilahirkan agak sulit saya menjawab, tapi kalau misal apakah semuanya dibesarkan untuk jadi entrepreneurs? Yes, entrepreneurs itu tergantung background-nya. Oke. Gitu. Gue itu punya keyakinan based on my pengalaman. Bahwa setiap position itu memang didesain for everyone. Oke. Bahasanya begini. Anyone can become a leader. Yes. But not everyone can become a leader. Anyone can become an entrepreneur, but entrepreneur is not for everyone. Karena dibutuhkan skill set, komitmen, consistency tertentu
drive, ambition, purpose yang tertentu yang membuat orang itu bisa tumbuh dan bisa menjadi seorang entrepreneur yang handal. Setuju. Kan ada entrepreneur wannabe sama entrepreneur sejati istilahnya ya Oh gitu kan. ya. Ada lagi entrepreneur yang memang impactful. Entrepreneur sejati, ya udah pokoknya dia jadi entrepreneur tapi kagak sukses-sukses. Entrepreneur sejati, sejati dia benar sejati gitu. Wannabe ya udah dia dream Pengen aja, terus, ya. tapi dia nggak pernah jadi gitu. Tapi impactful, ya makanya hanya segelintiran orang di dunia ini yang bisa dijadikan impactful karena Betul. dia bisa melahirkan new entrepreneurs, new leaders, bahkan dia bisa create impact to human life. Gitu. Apa sih yang membedakan pola pikir orang yang tadi didoktrin selama 15 tahun cari uang itu susah dengan orang yang melihat situasi contoh kayak pandemi kemarin, Ya. crazy lockdown. Ya. Ada orang yang collapse, Ya. tapi ada orang yang take off like anything. Iya, iya. Itu luck atau thinking? thinking. Thinking. Wow, oke. Thinking itu thinking jelas. Pemikiran thinking. ya, bukan Pemikiran. hoki ya. Iya. Jadi bahkan ada orang yang nggak percaya ada juga entrepreneurs yang nggak percaya ada COVID kan. Akhirnya mereka masih duduk-duduk kongko-kongko juga kan. Iya. Kongko-kongkonya ngomongin apa? Ini ada peluang kayak apa nih? Oke. Iya, pertanyaan mereka ketika kongko-kongko ngomongnya, ya kita ada peluang Opportunity apa nih? opportunity apa Ya, nih? Nah, ketika mereka sudah bertanya opportunity apa, ya Pola pikirnya kemana gitu ya? ya. Jadi ketika orang mengatakan kayak tadi income, sebenarnya yang diramu tuh gue memperhatikan ya bro ya. Orang yang sudah bermain di tempat ngerti memahami income itu akan menjadi satu fase kayak duit itu udah nggak jadi masalah buat dia. Kalau lu ngerti caranya, oke, gimana cara gue memperbesar income? Gimana cara gue memproteksi income? Bagaimana cara gue menangani kalau misal gue kehilangan income? Gitu. Nah itu pertanyaan gue berikutnya dan harus lu jawab. Banyak ya. Gimana ngerti income, gimana memproteksi income, dan gimana merecover income ya. Iya, kalau kehilangan income gitu Iya. ya. Jadi cerita income dulu ya bro. Iya. Penghasilan itu setelah gua pelajarin. Jadi banyak orang itu merasa aman dengan satu sumber penghasilan. Oke. Ya, padahal ternyata apapun itu profesinya, baik itu karyawan ataupun juga entrepreneurs, itu sangat-sangat mungkin kehilangan penghasilan. Betul. Contoh ya, misal nih banyak orang bilang, mungkin lu pernah dengar ya, istilahnya mindset karyawan, mindset pebisnis. Iya, Pernah dengar bener ya? ya. Pernah dengar istilah itu ya? Karyawan tuh maunya enak terima gaji gitu. Iya. Ya, tapi lu tahu nggak, gaji itu nggak aman. Karena ketika di PHK itu bukan one man notice bisa-bisa. Iya, bisa one day notice, ya kan? Ya, itu nggak aman. Apa yang lu rasa aman sebenarnya tidak aman. Apalagi pengusaha. Tiba-tiba ketika terjadi COVID-19, pengusaha travel agent, penerbangan, semua atau hotel, Shutdown. iya sulit gitu, sulit. Jadi ketika mengandalkan satu sumber penghasilan, ternyata itu nggak aman. Maupun fokus ke satu industri doang juga nggak aman. Bisa jadi, ya. Nah, makanya itu satu hal yang perlu orang tahu. Dan jangan pernah berpikir ekonomi Indonesia itu, ini saya sebagai sebagai seorang yang di industri finance ya, Iya. saya mempercayai dari data-data itu ekonomi Indonesia direfleksiin atau digambarin lewat GDP itu selalu mengalami kenaikan. Iya. Tapi kalau ditanya, Vin, naiknya garisnya lurus kanan atas nggak? Jawabannya, enggak. Oke. Ada siklusnya, ada ekonomi lagi naik, ada ekonomi lagi turun, sampai ada terjadi penurunan tajam, resesi, kode balik lagi, naik lagi. Jadi naiknya itu naik turun, kayak detak jantung tau nggak? Naik turun, jadi nggak flat gini. Nah, kalau terjadi pada masa-masa tertentu kayak COVID-19, ada nggak industri-industri yang mengalami kenaikan? Ada bro. Contohnya masker, vaksin, naik gitu. Iya. Jadi dia cari duitnya gampang di saat itu. Iya. Tapi ada nggak di saat itu ada nggak yang industri-industri yang terdampak parah dengan terjadinya COVID? Ya itu, ada. travel agent. industry. Ya, karena sekali lagi ketika terjadi ada gelombang ini,
industrimu terganggu atau enggak. Nah kalau misal ada orang yang kerja sebagai employee di perusahaan tour and travel, perusahaannya nggak bisa beroperasi, nggak bisa melakukan perjalanan gitu. Terus karyawannya gimana? Ya dirumahin lah. Iya. Ya kalau entrepreneurnya gimana? Ya kalau minus terus gimana? Tutup lah. Ya makanya satu pelajaran yang aku pelajarin dari klien-klienku juga di tempatnya finansialku, orang-orang yang top kaya atau orang-orang yang wealth kaya gitu, itu mereka punya lebih dari satu sumber penghasilan bro. Itu nomor satu. Itu. Nomor dua, kalau bicara tentang satu jenis sumber penghasilan, berarti kalau punya lebih dari satu sumber penghasilan, penghasilan tipikal apa? Gitu. Biasanya kalau karyawan itu kan stabil ya bro ya. Bulan naik lagi mungkin ke bulan tuh stabil. Misal tahun ini 5 juta penghasilan bulanan. Tahun depan ada kenaikan katakanlah 5,5 juta tahun depan. Berikutnya lagi mungkin 6 juta dan seterusnya. Mengalami kenaikan yang relatif stabil gitu kan. Kalau pengusaha kan relatif kan naik turun gitu kan. Jantungan oke. Let's say kalau yang stabil kita kategorikan stabil. Kalau yang jantungan itu kita sebutin istilahnya spike gitu ya. Nah kalau menurut lu bro, dalam satu rumah tangga ya, suami, istri gitu, katakanlah. Lebih baik punya karena kalau tadi kita ngomong lebih baik punya lebih dari satu sumber penghasilan ya bro. Menurut lu lebih baik dua-duanya jantungan, dua-duanya stabil, atau dua-duanya ya udah deh ganda campuran. Satu yang stabil, satu yang spike gitu. Menurut lu yang mana bro, yang paling enak? Kalau ambisi lu kenceng, dua-duanya spike. Kalau ambisi lo kenceng. Tapi kalau lo mau keep realistis, yang satu spike, yang satu stable. Kenapa nggak dua-duanya stable bro? Kalau dua-duanya stable, sekali kena shutdown, dua-duanya collapse bro. It's about mindset. Nah teman-teman juga bisa refleksi juga tuh. Misal nih ya kalau dua-duanya semuanya papa mama bekerja di pemerintahan ASN. Kalau satunya kalau dua-duanya pengusaha. Tapi kan kalau ASN kan dapat jaminan. Ya katakanlah mungkin karyawan kantoran gitu ya. Kalau kantoran, kalau government jangan lu bahas karena itu udah makanya orang pada mau masuk government karena dapat jaminan kan. Ya, let's say kayak misal karyawan mungkin ya, dua-duanya karyawan kantoran, udah dua-duanya pengusaha atau satunya karyawan, satunya pengusaha, itu feel-nya akan beda bro. Feel-nya akan beda. Nah itu baru cerita dari dua jenisnya doang ya bro. Belum lagi sumber penghasilan. Jadi gue kategorikan lagi bro. Karena gue lihat, gue bedah waktu itu gue pernah di fase untuk menjawab pertanyaan kenapa cari duit itu susah. Gue akhirnya lihat data. Jadi lihat dari customer. Based on data lah ya. Gue lihat ya dari data gitu. Dari mana sih mereka dapat duit gitu. Ternyata ada 3 sumber penghasilan utama bro. Satu dari lu kerja. Lu kerja pokoknya kalau lu gak kerja lu gak dapat duit. Semakin kalau misal kerja lu semakin efektif, dapat duit lu bisa lebih banyak gitu. Satu. Kedua, itu dari duit yang kerja. Kita sebutnya investasi. Dan yang ketiga itu dari pasif. Nah, yang active income ternyata kalau dibedah tuh ya macam-macam bro. Ada yang tipikalnya penghasilannya tuh earn income bro. Jadi kayak tadi kita kerja kantoran atau kita punya entrepreneurs atau kayak gua perencana keuangan atau dokter itu earn income. Tapi ada juga yang sifatnya trading bro. Lu dagang aja. Apapun didagangin. Lu tau nggak bedanya earn income sama trading? Nggak tahu. Gini, kalau misal kayak gua nih seorang perencana keuangan, gua bisa nggak mengatakan gua rugi? Kalau traders, misal dagangnya dagang kopi gitu, gua bisa nggak ngomong gua rugi? Bulan ini gua rugi. Karena ada cost. Ya, misal gue dagang baju, gue bisa nggak mengatakan, bulan ini gue lagi loss? Iya bisa, karena ada cost. Ya, kalau dokter gigi atau dokter, gue bisa nggak? Karena itu tenaga dia. Ya, notaris. Jadi earn itu lebih ke tenaga lu. Ya. Kalau trading itu lebih ke money versus money. Ya. Jadi kalau notaris nggak mungkin dia ngomong bulan ini gue rugi gitu, nggak. Tapi kalau dagang bakso aja lu bisa ngomong gue rugi atau untung. Iya, karena ada HPP. Teknisnya begitu. Nah yang ketiga itu tetap active income. Ini biasa bapak-bapak yang punya itu proyekan. Nah biasanya buat bapak-bapak yang bilang mendingan gue minta maaf daripada minta izin. Kalau udah punya penghasilan tambahan, ini proyekan. Bisnis. Pokoknya sesuatu yang kadang-kadang lu dapat gitu. Itu bicara tentang active income. Kode yang kedua itu bicara tentang investment income. Investment income tuh ada 3 lagi bro. Contoh,
Yang pertama tuh namanya kenaikan modal atau capital gain. Iya. Misal lu pegang emas, waktu itu mungkin kalau 5 tahun lu beli emas 5 tahun lalu mungkin harganya masih di 900 ribuan, sekarang udah di 2 jutaan gitu. Nah itu kan itu double naik udah, tuh. Nah, kemudian kalau misal yang kedua, kalau lu punya perusahaan atau lu ikut, ya misal katakanlah sepupu lu punya perusahaan, kalau lu ikut sebagai pemilik sahamnya gitu ya, atau lu beli saham gitu, lu dapat bagi hasil, dividen. Iya. Itu juga bisa penghasilan. Atau dia punya valuasi naik bisa juga. Kalau valuasi naik, capital gain bro. Iya, capital gain kan. Capital gain. Tapi yang kedua tuh dividen. Dividen, oke. Nah yang ketiga tuh bunga. Oke. Udah lu misal dari deposito lah, deposito bank, atau lu dari surat utang negara Indonesia lah, pokoknya itu semua permainannya bunga gitu. Itu sudah 6 bro. 3 lagi yang paling bawah, ini permainan orang kaya. Itu namanya passive income. Contohnya apa? Aset direntalin. Ya rumah rental, rumah direntalkan, kendaraan direntalkan. Lu kalau ke Bali kan nyewa mobil kan? Iya, betul. Nah itu kan semua penghasilan buat mereka. Iya. Terus yang kedua adalah royalti. Nih kayak lu nulis buku. Iya. Ya, lu ada bagian dari royalti. Atau kalau misal di industri-industri tertentu, contohnya di industri asuransi bro, lu tahu nggak royaltinya dari mana? Itu ada namanya overriding business. Nah, jadi bawahannya menghasilkan omset, atasannya juga dapat bagian gitu. Oke. Nah, itu overriding business. Yang ketiga, itu bisnisnya yang berhubungan dengan franchise. Lu beli franchise yang sudah jalan, kalau lu ya udah misal contoh lu beli franchise yang udah jalan, udah sistemnya bagus, lu beli, kalau mereka yang jalankan, mereka bilang namanya semi autopilot atau autopilot, lu terima bagi hasilnya. Lu tuh punya 9 pintu untuk punya penghasilan bro. Tapi orang-orang pada dasarnya cuman ketok pintu berapa tau nggak bro? 1 atau 2. Iya. Dan lu usah ngomong sulit. Iya. Dari 9 pintu lu baru tahu 1-2 pintu aja ya pantas sulit ya, karena taunya cuma 2 ya. Iya. Iya, dan lu belum tahu kan gimana caranya gedein yang 3 penghasilan active income. Gimana lu caranya active income lu naik? Gimana caranya investment income lu naik? Gimana caranya passive income lu naik? Lu nggak mainkan itu gitu. Kalau udah yang lu keluhkan gitu. Ya that's your problem. Iya. Karena lu nggak mau belajar untuk itu. Iya, makanya lu harus tahu gitu. Cara mainnya berbeda gitu. Oke, tapi kembali ke pemikiran orang itu kan di era sekarang, kita ngomong di era digital bro. Di era digital itu kan kuncinya adalah, apalagi dengan AI sekarang menurut gue, lu udah dapet companion untuk meningkatkan kompetensi lu secara masif. Yes. Secara cepat. Yes. Jadi tinggal pinter-pinternya lu ngelihat peluang. Pertanyaannya, orang gimana melatih dirinya biar dia pinter untuk melihat peluang? Ini dia bro. Ini pertanyaan bagus. Opportunity ini ya. Ini mungkin pemikiran ya, Bu. Kritik sekaligus pemikiran ya. Ketika gue ada di zaman ketika pada saat itu Google itu atau search engine itu belum semasif itu waktu gua SD. Terus waktu gua SMA, SMP, SMA, terlebih kuliah itu masif dengan mesin pencarian untuk Google gitu. Sekarang gua berada di masa orang itu nyari udah bukan lagi di search engine. Nyari di tempatnya GPT. AI, ChatGPT atau DeepSeek dan lain sebagainya. Lu tahu bedanya apa nggak bro? Kalau orang yang tahu lebih banyak, ya taunya banyak, karena lu baca, lu punya banyak kenalan, lu punya banyak experience yang ada di kepala lu tuh pernah punya ini, tahu itu, tahu ini. Ketika lu menghadapi situasi tertentu, lu tahu, oh ini ada masalah ya. Oh masalah ini gue tahu nih, teman gue yang bisa bantu kayak gini tuh gimana nih, gue jahit nih. Atau oh gue tahu nih ada teknologi yang dipakai buat begini-begini nih. Nah, ini bisa dipakai buat nyelesain masalah itu tuh. Itu peluang, bro. Tapi kalau lu nggak pernah baca, lu selalu nanyanya ChatGPT, nontonnya TikTok joget-jogetan, ya, lu begitu lihat ada situasi, lu nggak akan kelihatan peluangnya mana. Karena itu nggak ada di otak lu. Iya. Kalau itu nggak, ya? Iya, kalau lu nggak ada di otak lu, gimana lu bisa cari duit? Gitu. Makanya itu. Ya kalau lu tanya peluang tadi kembali lagi itu gimana caranya kita udah ngerti gitu. Melatih diri kita. Iya, melatih. Informasi. Skill.
informasi, skill, sama network. Network. Karena mendengar pengalaman-pengalaman orang. Iya. Tahu dari teman-temannya. Ya, network itu penting. Gitu. Nah, itulah yang harus. Satu lagi personal branding, bro. Karena personal branding itu yang akan build the trust. Iya. Gitu. Ya jadi sepenting itu ya personal branding. Penting, bro. Bedanya orang kenal, tahu, kenal dan kenal baik itu beda loh, bro. Iya. Misal gini, gue tahu nggak Pak Prabowo? Tahu, bro. Tapi Pak Prabowo nggak tahu gue. Iya, betul. Mungkin gue bisa dapat nomor teleponnya ya. Mungkin ada orang artis terkenal, gue bisa dapat nomor teleponnya nggak? Bisa. Tapi ketika gue telepon, dia ngangkat nggak? Belum tentu. Belum tentu. Who are you, iya, gitu ya? siapa lu gitu kan? Diteriakin siapa lu gitu. Tapi kalau misalnya kita udah punya kita kenal, kita pernah ngobrol, kita pernah mungkin sambil makan siang bareng, deep talk gitu. Gua ngobrol, kalau misal WhatsApp bro, lagi punya waktu, gua boleh telepon gitu. Nah, kalau udah begitu lu jawab, oke Vin, telepon gitu. Berarti kan emang lu menyediakan waktu untuk ngobrol. Oke, kalau udah lu tanya gini, kalau udah baru bisa ngobrol. Itu networking. Itu networking yang menurut gua adalah hubungan yang positif ya, bukan cuman yang ditelepon siapa nih, siapa sih lu gitu. Gitu. Menarik. Bro, gua itu udah agak begah dengan kata-kata bebas finansial. Lu pasti sering denger ya? Udah begah juga gak lo ya? Bebas finansial itu sama dengan gak punya duit? Atau lu udah dibebaskan untuk mengelola duit? Jadi kalau gue lebih suka dengan menggambarkan gini. Bebas finansial itu belum tentu kaya ya bro, tapi artinya kebutuhan mereka itu, kebutuhan seseorang itu sudah tercukupi dari penghasilan di luar lu kerja. Jadi kan tadi kan gue bilang ada 3 penghasilan tuh, aktif, investasi, sama pasif. Nah kalau lu dari 3 ini yang sangat-sangat memegangin lu secara fisik, secara waktu lu, itu adalah yang aktif. Jadi ketika lo active income, waktu lo nggak ada, karena lo harus ada di sini, lo nggak punya waktu buat antar anak sekolah atau mungkin nge-gym bareng istri dan lain sebagainya. Atau belajar skill baru. Karena your presence, waktu lo harus di sini. Bahkan nggak punya waktu untuk networking. Bisa jadi. Iya kan, orang duduk di toko dari pagi sampai sore ya kan, retail gitu kan. Ya. Gak ada waktu deh. Ya, jadi artinya ketika yang namanya financial freedom itu sebenarnya lu punya cukup waktu untuk melakukan apa yang lu inginkan. Leveraging time ya. Ya, lu tidak harus ada di sini dan lu bisa menggunakan waktu lu untuk yang lain. Dan ketika lu benar-benar ada di fase itu, lu akan bersyukur banget karena lu punya waktu untuk melakukan apa yang lu inginkan. Gitu. Tapi ada nggak orang-orang yang males-malesan gitu ya? Kalau udah akhirnya ya udahlah gitu-gitu aja gitu. Kalau udah scroll TikTok atau apa gitu, kalau udah nggak ngapa-ngapain, males-malesan gitu. Apakah dia financial freedom? Ya bukan seperti itu juga sebenarnya yang digambarkan ya. Maksudnya yang gue gambarkan adalah lu tetap masih bisa nih misal ya. Lu masih punya waktu, tapi ketika istri lu, yuk kita liburan yuk ke sekeluarga ke tempat, let's say pergi ke Bali atau mungkin ke check up ke luar gitu, ya kan? Lu punya uang untuk itu, gitu. Jadi lu masih bisa tetap use your time secara efektif. Tapi kalau memang ada keperluan tertentu, lu butuh uangnya juga ada gitu. Nah kalau orang yang males-malesan cuman scroll doang, mungkin lu punya waktu, tapi lu nggak punya uangnya gitu. Gitu. Bro. Gue itu punya pertanyaan yang agak lucu sih. Apa itu? Jika kita buat deklarasi kemerdekaan finansial bagi anak muda, apa satu kalimat utamanya? Wah susah nih ya deklarasi finansial, kemerdekaan finansial ya. Jadi gini bro, menurut gue ya anak muda yang bisa merdeka secara finansial itu tuh jumlahnya terbatas bro. Ya satu, kalau lu sudah lahir kaya ya itu sudah merdeka sejak bayi ya. Kedua, atau lu sudah bayar itu mahal ketika anak-anak lain lagi belajar di kelas. Lagi sibuk main, lu benar-benar belajar. Enggak, lu benar-benar kerja. Oke. Ada lo bro, gue pernah nemuin. Gue nginget ya, waktu itu gue pernah gue nggak sebut namanya ya, gue nggak sebut nama orangnya, tapi gue ceritain aja ya.
Gua tuh waktu itu kagum karena apa? Di usianya masih usia kepala dua, ya mungkin masih usia 24, dia udah punya miliaran bro. Wow. Gua kagum. Dia kerja dari umur berapa tuh? Ya ternyata waktu sejak kuliah semester 1 dia udah part time. Udah part time di industri yang beneran industri yang high paid. Oke. Jadi ada industri yang memang benar-benar dibayar mahal, bro. Oke. Nah, kalau udah dia kerja gila-gilaan. Jadi hariannya dia sekolah, pulang sekolah, maksudnya pulang kuliah langsung naik bis. Pergi ke bis Transjakarta gitu ke tempat daerah Sudirman itu, kalau udah habis itu kerja gitu, besok diulangi lagi, bertahun-tahun, di mana di usia masih kita kuliah kita happy bro. Kita masih, gue ingat kok waktu itu gue masih jadi asdos, gue masih bisa pacaran, gue masih bisa main tenis. Tapi ternyata ada orang yang pada masa gue kayak gini, ada orang yang benar-benar tiap harinya tuh tight banget bro. Menurut lu kalau wajar nggak kalau dia lebih sukses di usia lebih muda? Of course, because he paid the price. Yes. He paid the price. Yes. Terus kalau aneh nggak kalau lu bandingin kenapa gua nggak sesukses dia di usia itu? Karena gua belum bayar segitu mahalnya gitu. Ya itulah bro. Di mata seorang perencana keuangan, Cila, mana yang lebih membahayakan? Pacar yang boros atau membeli mobil mewah pakai utang? Sejujurnya dua-duanya membahayakan bro. Dua-duanya membahayakan. Ya? Tapi kalau ditanya mana yang lebih membahayakan, sulit ya pertanyaan lu ya. Menurut gua, kalau gua pribadi ya, bukan di mata gua, tapi gua pribadi ya, kalau ada di posisi itu gua akan lebih sulit yang kendaraan bro. Kendaraan. Kenapa? Gitu ya. Kenapa? Bro, kita ngomong periode nih bro, durasi. Kalau lu sama cewek ternyata ceweknya boros bro, kan masih pacarannya bro. Asumsinya nggak nakal ya. Lu bisa putusin nggak? Bisa. Kalau misal nyicil mobil, udah urusan sama perbankan, lu mau beresinnya gimana? Ya disuruh ambil aja mobilnya. Nggak bisa. Nanti, nggak bisa ya? Nanti kita punya kredit kan hitam. Kita nggak bisa ngapa-ngapain bro, mati kita. Yeah. Kita punya histori kredit jadi jelek kan. Ya makanya kalau dari segi durasi komitmen, ya yang lebih bahaya yang itu. Oke, bagus. Tapi kalau pertanyaan lu istri yang boros, itu lain lagi ceritanya. Itu lebih susah lagi ya? Lebih susah. Puji Tuhan, istri gue baik. Jadi buat para lelaki di luar sana, pertama janganlah berboros-boros. Mungkin Anda pacar orang, ya kan? Buat para wanita di luar sana, janganlah Anda boros-boros. Kesian juga tuh cowok gitu kan. Di antara tumbuh ke atas, which is karir. Oke. Atau tumbuh ke samping, which is side hustle. Oke. Mana yang menurut lo lebih menjanjikan? Kalau dalam jangka pendek, punya side hustle itu sangat membantu bro. Karena untuk tumbuh ke atas secara karir, katakanlah dari staff jadi supervisor jadi manager dan seterusnya, itu butuh waktu bro. Ya, itu butuh waktu. Tapi kalau lu butuhnya penghasilan itu tambahan, let's say penghasilan seseorang, katakanlah di Jakarta UMR 5 juta, lu butuh tambahan kurang lebih 1 juta tiap bulan. Yang mendingan lu side hustle bro, lebih cepat dapat kan. Karena kalau lu nunggu naik gaji lah dan lain sebagainya, it takes time gitu. Tapi dalam jangka panjang yang menghasilkan lebih gede, ya pasti aja yang ke atas gitu. Oke. Long term ya. Tapi kalau burnout, dari dua ini yang mana yang menyebabkan burnout? Biasanya orang-orang yang ambil side hustle, dia ngambil side hustle yang mungkin dia pilih-pilih yang dia suka. Oke. Ya kan, lu kan nggak mungkin dong cari kerjaan yang membebani lu secara pikiran lu nggak suka gitu. Ya, jadi biasanya lebih burnout urusan kantor. Tapi burnout itu menurut gua ya bro. Ini tapi menurut pendapat gua pribadi dan belum tentu sepenuhnya benar ya. Mungkin ada juga yang nggak setuju. Kalau menurut gua burnout itu gara-gara kitanya itu mungkin kurang tepat mengelola energi di dalam kita.
mengenai time managementnya, atau mungkin clarity terhadap kejelasan ya, atau mungkin memang beneran kecapean bro. Ada orang yang gini ya, gue suka dengan istilah hustler, bekerja keras. Tapi kalau lu kerja keras, lu tidak istirahat, let's say istirahat lu jam 12, jam 1 malam, besok bangun jam 5 pagi, itu secara biologi manusia, itu merusak loh bro. Iya. Ya, circadian cycle lu, jadi teman-teman mungkin nggak semua orang paham circadian cycle ya. Jadi manusia itu kan punya organ di dalam badan bro. Punya otak, punya jantung, paru-paru, dan lain sebagainya. Mereka itu punya waktu untuk rest. Dan punya waktu untuk recover. Dan lu nggak bisa memaksakan, karena gua hustler, otaknya istirahatnya cuma sekian doang aja ya. Nggak boleh bro, memang harus ada waktu untuk istirahat. Gua mempelajari ini waktu itu ya bro. Gue pernah nyoba, waktu gue mau nurunin berat badan, gue coba lari seminggu full tanpa jeda. Terus minggu depannya langsung dibikin collapse. Bodoh ya. Itu namanya nyoba ya kan, nyoba belajar kan. Ya ternyata begitu gue mempelajari, ternyata badan itu, akhirnya gue memahami ada istilah circadian cycle. Kalau otot itu bisa dibentuk, tapi lu harus istirahat, inputnya lu harus kasih protein yang cukup. Ada ilmunya gitu. Ketika gue baca, gue kayak tampak bodoh ya kemarin melakukan itu ya. Gitu. Ya karena kita tendensius, manusia itu memang driven by instant growth. Ya. We want to get the result faster. Ya. Iya kan? Ini dia bro, gue mau nanya sama lu gantian, boleh nggak? Lu tipikal orang yang pengen cepet kaya atau orang yang pasti kaya? Oke. Kalau lu tanya sama gue, di fase gue sekarang, ya pasti gue mau pasti kaya. Oke. Karena ada fasenya, mungkin waktu gue umur 20-an back in the days, kagak ada YouTube bro, kagak ada Google bro ya. So, di situ kita pengen cepet kaya. Motivasinya karena kita pengen menikmati hidup. Proving to somebody. Ya kan? Kalau era sekarang itu masalahnya tuh orang itu pengen cepet terlihat kaya. Ini lebih parah lagi loh. Nah itu peluang bro. Kalau kita udah ngerti banyak yang pengen cepet kaya, itu peluang bro. Kita beli barang-barang mahal untuk disewakan. Jadi fundamentalnya itu memang kacau kalau udah larinya ke fast. Tapi kalau larinya ke pasti, ya gue taunya yang paling pasti di dunia ini cuma 2 hal. Apa? Mati. Sesuatu yang tidak pasti. Ya, uncertainty. Dan death. Ya, kematian. Oke. Ya, oke. Selain NFT dan kripto, apa aset non fisik paling gokil yang bisa menjamin passive income 50 tahun ke depan? Oh banyak bro, banyak. NFT, kripto dan lain sebagainya itu is only a part ya bro, is only part. Maksudnya gini bro, kita lihat based on data ya, nanti gue kirim linknya ke lu boleh ya. Jadi itu tuh ada website yang namanya tuh market cap. Market cap tuh artinya apa? Ini nilai aset ini kalau diperdagangkan tuh total tuh berapa sih jumlahnya? Lu tahu nggak nomor satunya apa? Gold. Nomor 2-nya sampai nomor 2 itu masih US stock. Ada beberapa company gede-gede di situ. Bitcoin dan lain sebagainya itu berada di 10 besar. Dan dia ketika dia lagi naik kencang banget, itu pernah sampai ke 5 besar bro. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah Bitcoin jadi salah satu aset yang bisa bikin tambah kaya, jawabannya yes betul. Tapi apakah satu-satunya? Jawabannya bukan. Bukan. Jadi kalau ditanya gitu. Nah, tadi menyambung pertanyaan gua yang tadi itu sebenarnya gini bro, gua mau kasih tahu ke. You believe gold will be there in the next 50 years? Yeah, I'm still believe. Unless kita udah nggak di bumi. Jadi lu percaya bahwa emas itu masih ada, reserve stoknya tuh masih ada di bumi ini? Bisa. Kalau nggak ada pun nanti kan akan semakin langka dan akan semakin mahal, bro. Tapi hal ini tuh gue mau kasih tahu tuh gini, bro. Baik itu di zaman generasi X, generasi atas gua 1, generasi gua, generasi Y, dan generasi Z itu ada jalan-jalan cepat. Orang-orang yang pengen cepat kaya dari NFT, kemudian dari Bitcoin, kripto, meme coin dan lain sebagainya tuh, buat gue sekarang karena mereka adalah masanya Gen Z, buat gue menonton
Karena gue udah pernah ada di fase itu. Iya. Di saat generasi Y, generasi gua, cara cepet kaya itu adalah bikin startup company, cari pendanaan besar. Nah, kalau generasi X atas gua waktu itu, gimana cara mereka cara cepet kaya? Cuman 2 waktu itu. Lu bikin perusahaan, secepat-cepatnya lu franchise-kan. Lu pernah tahu nggak semua bisnis di franchise-in? Iya, ada masanya itu. Ada kan? Iya. Kalau lu nggak punya duit cukup banyak, Iya. lu ikut jadi member MLM. Iya. Ini MLM, itu MLM. Tapi yang kaya yang punya MLM-nya. jadi generasi X itu punya skema cepet kayanya lewat itu. Generasi Y kita juga punya skema cepetnya juga. Dan generasi Z skema cepetnya adalah lewat kripto. Iya. Tuh. Sekarang tinggal yang kita pikirin generasi Alpha ya. Enggak, generasi Z dulu. Alpha masih lama ya. Masih Alpha masih bocil-bocil. Ya. Tapi generasi Z harus mikir, apakah memang beneran getting rich fast itu adalah cara mereka pilihan mereka gitu. Ya, itu pikirkanlah. Jika uang bukan lagi masalah, apa proyek paling tidak produktif yang justru ingin Anda lakukan saat pensiun? Wah, itu pertanyaannya susah juga ya bro ya. Karena gue nggak ada kepikiran ke sana sih bro. Gue nggak ada kepikiran ke sana gitu. Karena kalau buat orang finance, gini bro. Gue memang sekarang di bidang personal finance. Tapi cara berpikir gue dididik oleh orang-orang yang kerjanya itu di bidang corporate finance bro. Oke. Jadi kita selalu berpikir uang itu adalah salah satu resources. Oke. Ya. Kalau gue nggak punya, ada orang lain yang punya. Tolong dicatat. Kalau gue nggak punya, ada orang lain yang punya. Lanjut bro. Cari orangnya siapa. Yes. Kepentingan lu apa, kepentinganku apa, kita ketemu. Ya. Ya, jadi uang tidak akan pernah jadi masalah untuk itu. Yes. Itu mindset. Oh gitu ya. Itu mindset. Uang tidak akan pernah menjadi masalah. Ya, karena orang corporate finance akan didesain secara mindset seperti itu bro. Yeah. It's about opportunity. It's not about capital. Ya. Capital is part of resource. Betul. Betul, lu cari gitu. Yeah. Mana yang paling penting untuk menjadi kaya di usia 30-an? Uang yang banyak atau waktu yang banyak? Waktu bro. Waktu. Why? Gini. Kan ada ini ya bro, ada lu itu kalau nggak punya uang, ya lu kerja serabutan sampai mampus dari pagi. Kan ada tuh konten-konten. Work 18 hours a day, 20 hours a day. Iya, karena memang karena dalam satu kondisi makanya gua harus membuang waktu gua untuk mendapatkan uang kan. Tapi kalau lu tanya pilihannya itu ya pilihannya waktu, karena waktu lebih berharga gitu. Iya. Uang misalnya ya bro ya, lu punya 1 miliar. Lu sudah pernah menikmati 1 miliar. 0 ke 1 miliar tuh lu pernah. Karena satu lain hal, akhirnya lu kehilangan 1 miliar lu itu lagi. Mungkin nggak lu bisa dapetin 1 miliar lagi? Mungkin. Karena binder. Yeah. Oke. Kalau lu pernah di usia 20 tahun, sekarang lu sudah di usia mungkin kepala 40 tahun, lu bisa nggak balik ke 20 tahun lagi? Nggak bisa. Itu kenapa mahal? Iya. Itu kenapa mahal? Kalau menurut gua uang mahal. Waktu lebih mahal. Waktu lebih mahal. Mantap. Lu ngerasa nggak? Makin kesini itu orang tuh banyak turun kelas. Oh iya. Itu gara-gara ekonomi atau emang mindsetnya aja jadi dablek? Menarik nih bro. Karena ini di bidang gua paham angkanya. Jadi kurang lebih ya dalam waktu 5 tahun terakhir Indonesia khususnya itu jumlah kelas menengah tuh turun 5 juta orang bro. Wow. Itu datanya ada. Nanti mungkin gue cariin dulu. Tapi itu karena data itu sering gue pakai, jadi gue ngerti referensi itu. Nanti gue cariin linknya. Itu turun 5 juta. Kenapa? Karena gini bro. Saat ini cara ekonomi bekerja itu terjadi perubahan dan perubahannya itu terlalu cepat. Jadi kalau zaman dulu, lu pernah dengar nggak ya istilah zaman dulu gini? Coba deh kalau lu mau pengen dapet ide bisnis, lu pergi ke Amerika. Iya. Nanti kalau dari Amerika, nanti paling 5 tahun lagi akan masuk ke Indonesia. Betul. Lu pernah dengar itu Pernah. nggak? Iya kan? Pernah Pernah dulu, kan? iya. Dulu pernah kayak gitu kan? Iya. Zaman itu. Nah sekarang, apa yang ada di Amerika minggu ini? Minggu depan bisa di Indonesia. Iya. Jadi udah bukan nunggu 5 tahun lagi. Iya, karena teknologi. Iya. Terus, teknologi itu juga memungkinkan orang yang dulunya perlu kerja A, sekarang nggak perlu. Nah, gue mau kasih tahu contoh. Gini,
waktu itu pernah dibilang apa ya? Ada waktu itu ada content creators yang mengatakan atau menceritakan gini. Karena backgroundnya pendidikan ya beliau ya, dia menyoroti tentang bikin skripsi sekarang katanya kualitasnya kurang bagus karena cepet-cepet. Ya, kalau buat gue, ya iyalah lebih cepet. Kenapa? Sekarang untuk informasinya, untuk mendapatkan informasi jauh lebih cepat. Betul. Iya, lu nyebar kuesioner, sekarang ini ada banyak layanan untuk membantu penyebaran kuesioner. Lu butuh kuesioner berapa banyak? Katakanlah 98 Joki atau skripsi aja udah banyak. iya. Jadi akan lebih semakin cepat dan semakin, ya kalau kualitas tergantung, tapi kalau lebih cepat menurut gua itu make sense. Karena apa? Teknologinya berubah. Nah, masalahnya banyak orang yang masih berpikir dengan cara lama. Kalau dalam hal finance itu istilahnya namanya anchor bias. Jadi kita punya anchor tuh kayak apa namanya, kayak di kapal tuh, jangkar. Iya, jangkar. Kita punya jangkar pemahaman yang lama, padahal kita hidup di era yang berbeda. Iya, lu udah di lautan yang berbeda nih, tapi jangkar lu masih di lautan yang beda. Ya. Nah, masalahnya orang-orang cara cari duitnya masih pakai laut yang dulu. Iya, betul. Lautnya udah ganti. Iya. Lu pakai cara yang dulu. Iya, dulu banyak ikan koinya, Ya. sekarang banyak hiunya. Ya, nih salah satu ya bro. Ini paling dekat nih contoh kemarin. Waktu itu ada kegiatan karena gua bantu kampus itu suruh sharing tentang corporate finance. Satu hal ada komen kayak gini. Pak, ini industri properti mati suri pak. Ini komentar dari peserta ya. Saya sampai kerja di properti ini 6 tahun gaji nggak naik-naik pak. Susah banget pak. Industrinya berat banget pak. Lu ngomong berat ya. Gua kasih tahu nih. Gua di pasar modal. Gua ngerti kok. Gua mempelajari ada saham-saham properti. Gua sebut aja merek contoh ya. Ada Ciputra Land, ada BSDE, ada Pantai Indah Kapuk 2. Itu kan industri properti kan bro? Iya. Ya. Ada loh properti yang 5 tahun terakhir ini grafiknya gitu. Massive. Tapi ada juga yang turun. Iya, betul. Berarti nggak valid dong kalau lu ngomong industrinya mati suri. Iya. Satu. Ya. Kedua, lu kenal market lu nggak? Sekarang ini market yang hancur, yang lagi terdegradasi itu adalah market kelas menengah. Lu tahu nggak market mana yang bertumbuh kencang? Yang paling bawah dan yang atas. Iya. Lu bikin properti untuk yang di atas dong. Iya, ultra high net worth. Ya, nggak high net worth aja lah. Atau lu bikin untuk yang rumah subsidi. Iya. Makanya all the way down or all the way up. Betul. Iya. Ya, itulah namanya ketika berbisnis atau ketika kita mencari peluang bisnis, kita tahu market kita siapa. Ya, makanya jangan main di area nanggung. Ya, jangan. Ya, salah satu pelajarannya. itu kalian lu ya, jangan nanggung gitu ya. Mau nyari duit cari, kalau enggak jangan gitu, jangan nanggung gitu. Ya. Jadi dari kacamata lu barusan ngomong begini, menurut lu 5 tahun ke depan kelas menengah akan menjadi punah atau tinggal legenda bro? Oh enggak, gua nggak berharap gitu. Kenapa? Kalau misal sampai punah atau sampai makin turun terus, trennya ikut turun terus, itu untuk menuju ekonomi emas itu susah. Indonesia emas itu susah 2045. Iya. Itu harus di bounce back. Nah, tapi lu ngomong Indonesia emas itu lu optimis atau lu cemas bro? Oke. It's a good question. Jadi kalau misal sekarang, kalau dari lihat anak mudanya, jadi antara emas atau cemas itu dilihat dari sumber daya manusianya. Nah, kalau pemerintah kita sekarang ini fokus menciptakan lapangan kerja, kemudian fokus kepada peningkatan SDM, gue yakin itu Indonesia emas. Oh, iya. Jadi maksudnya gini, salah satu kebijakan yang menurut gua, meskipun ini kebijakan ini lagi dibentrokin ya, ada yang setuju, ada yang enggak pastinya. Tapi gua tipikal melihat orang yang lebih setuju. Pak Menteri Keuangan yang baru kemarin itu kan sempat menggelontorkan uang 200 triliun ke perbankan. Nah, perbankan itu menggelontorkan lagi ke industri-industri. Ya, mungkin ada industri properti, ada industri mungkin ada industri retail, ada industri otomotif dan lain sebagainya. Ketika dana itu keluar, orang-orang itu, pebisnis itu bisa
menjalankan bisnisnya lagi, ada misal nambah mesin atau produksi. Roda ekonominya lebih kenceng lagi. Iya, orang-orang bisa kerja lagi kan. Iya. Orang kerja kan ada income lagi kan dan lain seterusnya. Buying powernya mulai naik. Ya, kemudian kebijakan yang kedua, gue harus make sure ya kebijakan kedua ini udah ketok palu atau belum. Tapi katanya penghasilan di bawah 10 juta itu tidak dikenai pajak. Gue belum tahu nih, ini udah ketok palu atau belum. Tapi kalau misal itu sudah ketok palu, itu membantu karena kasih fresh air lagi ya. Iya, karena orang-orang dengan penghasilan 10 juta ke bawah, dia tidak perlu bayar pajak sehingga buying powernya nambah dikit. Iya, betul. Itu bagus. Iya. Itu bagus. Iya. Nah, kemudian kalau untuk SDM, menurut gua ya ini sekali lagi pribadi ya, Pak. Kayak program-program untuk peningkatan SDM itu yang paling penting pertama kali adalah kasih lebih untuk pengajarnya, gurunya. Supaya apa? Gurunya upgrade. Ketika gurunya upgrade, anak-anaknya bisa upgrade. Itu penting. Oke. Kira-kira apa skill killer yang perlu kita pelajari yang bisa bikin penghasilan melonjak drastis dalam 1-2 tahun ke depan? Skill killer. Iya. Wah, pertanyaannya sulit ya. Oke. Kalau gue ya, kalau gue pertama kali, kalau gue mengacunya, gue setuju dengan researchnya ini, tau nggak ya? Apa namanya? World Economic Forum. Jadi ada 10 skill yang dibutuhkan di tahun-tahun sekarang. Yeah. Ternyata skillnya itu kayak skill gimana caranya berpikir secara sistematis, analytic thinking, problem solving, lebih banyak soft skill, communication. Ya mungkin orang-orang bilang itu soft skill, tapi itu skill yang dibutuhin. Gitu. Sama satu lagi adalah, kalau menurut gue adalah skill untuk learning. Karena orang-orang banyak nggak suka belajar. Bukan nggak suka belajar. Terus? Mereka nggak tahu cara efektif untuk belajar. Itu mungkin lebih tepat. Yes. Ya, gue sangat ini loh, sangat apa namanya, waktu gue nonton beberapa kali ya di TikTok dan YouTube atau apa yang lagi lewat gitu, ada anak bajunya sih SMP atau SMA gitu ya. Kayak ditanyain 7 kali 4 berapa, bingung loh bro. Iya, betul. Karena kan udah kalkulator. Iya, itu bingung loh bro. Zaman gue ngapalin nomor telepon, kan dulu telepon kagak ada handphone bro. Iya. Kalau mau nelpon, sebelum ada handphone, lu mau nelpon temen lu harus ingat nomornya lo. Iya. Iya kan? Iya, dulu terus kita ada filternya, yang ngangkat bokapnya dulu, nyokapnya dulu ya kan? Bukan langsung ngomong sama orang. Iya. Terus masuk masa pager kan? Iya, gue pager lewat sih, gue ngerti. Jadi gue udah tuir banget nih. Ngelewatin masa-masa itu. Gue taunya handphone. Tapi I enjoy the progress bro. Iya betul. Jadi gue merasa I'm one of the luckiest generation, di mana we started from the survival state to a massive evolution of growth. Itu dia bro, lu dapat konteks. Jadi dari yang proses ini kan konteksnya dapat nih. Tapi kalau untuk anak-anak yang baru lahir, ya katakanlah 5 tahun lalu atau mungkin 6 tahun lalu, dia lahir sudah ada ini, nggak ada konteks bro. Nggak ada konteks. Nggak ada konteksnya. Karena dia nggak tahu before and afternya ya. Iya nggak tahu. Orang ini udah ada ketika gue lahir. Iya betul. Bro, what is the greatest advice you have ever heard in your life? Best advice. About apa bro? About anything. Mungkin bukan advice ya, tapi ini yang pemahaman yang gue terima ya bro ya. Pemahaman dari segala pertanyaan yang masuk, proses berpikir, tapi menurut gue ini adalah hal yang menurut gue powerful. Yaitu istilah kerennya adalah tidak ada kebenaran yang paling benar. Intinya kurang lebih gini, ketika kita itu dari kecil banget diajarkan 5 tambah 5 itu sama dengan angka 10. Karena kebenarannya itu katakanlah benar itu kalau angka 10. Tapi kebenaran itu bisa jadi banyak banget versinya. 5 tambah 5 sama dengan 3 tambah 7. 5 tambah 5 sama dengan 2 tambah 8. 5 tambah 5 sama dengan 11 kurangin 1. Terus berarti jawabannya itu benar semua nggak? Benar. Iya. Tapi kita dari kecil dididik untuk satu jawaban benar. Berarti hanya melihat satu sudut pandang. Iya, dan itu yang menyebabkan seseorang stuck di income-nya, stuck di cara ngelola keuangannya, stuck di investasi, stuck di karir, stuck di pemikiran, burnout, dan lain sebagainya. Karena lu cuma mikir cuma ini doang yang benar. Ya, satu angle doang ya. Itu problem. Menurut gue itu problem. Begitu gue ngerti, ternyata kebenaran itu tidak cuma satu, bisa banyak gitu jawaban benar, kita mainkan. Oke.
Satu fakta yang bisa lo share. Apa Nanti itu? kalau lupa gue ingetin. Oke. Buat anak-anak muda zaman sekarang. Fakta ya. Ya. Bahwa kompetensi bukan segalanya. Dialah yang dekat, dialah yang dapat. Just a joke bro, just a joke. Jadi kalau Tapi that is fact. That is fact. just a joke. Cuman untuk mendekatkan ke dia harus punya kompetensi. Ya zaman dulu kan kita bilangnya siapa cepat dia dapat ya. Iya, Sekarang ini siapa dekat dia dapat. Tapi kan lu harus punya quality lah, nggak mungkin out of nowhere ya siapa lu nanti. Iya betul. Ya itu ya. Jadi itu kita closing hari ini adalah bukan siapa cepat dia dapat, tapi siapa dekat dia dapat. Dekat sama siapa gitu. Dekat sama Tuhan ya dapat gitu. Oke, thank you all. Thank you Melvin. Thank you.